Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan kitab Jami' As-Shaghir, nomor hadis 5929. Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi, Imam Baihaqi dan kitab Syu'abil Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fis sam'i, pada pendengaran, mi'atun 100 ekor, minal ibili dari onta, wa fil aqli, pada akal, mi'atun 100 ekor, minal ibili dari onta. Ketika kita merusak pendengaran seseorang, telinganya gak ada masalah, tapi pendengarannya rusak, mungkin kita masukkan air ke telinganya atau cairan yang lain, selesai air dimasukkan, telinganya gak mendengar, maka kalau sebelah itu kena 50 ekor onta dendanya. Kalau kedua belah telinganya kena, maka didenda 100 ekor onta. Kalau setengahnya kena, maka kena 25 ekor onta. Bagaimana cara mengukur setengah hilang pendengarannya? Biasanya dia bisa mendengar jarak 30 meter. Kemudian setelah diukur tinggal 15 meter. Berarti kita kena seperempat, 25 ekor onta. Demikian detail penjelasan yang disebutkan oleh ulama fikih. Ketiga, tentang akal. Akal artinya kewarasan, kesadaran. Mungkin asbab main bola, ya bukan, nggak jadi. Atau main bola di tempat lain, bukan antum. Jadi ada pertandingan bola, asbab itu temannya jatuh, terbentur ke batu, geger otak. Kemudian dia nggak kenal dengan dirinya sendiri, nggak kenal dengan namanya, hilang semua hafalannya, maka didenda pelaku tersebut 100 ekor onta. Tapi apabila ingatannya hilang-hilang timbul, kadang ingat, kadang timbul, maka perlu dicek berapa hilangnya, berapa timbulnya. Kalau setengah, kena 50 ekor onta. Hadis sahih. Fis siwaki, pada siwak. Siwak itu artinya gosok gigi. Siwak, gosok gigi. Imam Nawawi katakan
Menggosok gigi dapat pahalanya, dapat sunnahnya dengan benda apa saja. Yang penting suci, kesat, bisa membersihkan. Pakai itu dengan sabut, potongan karpet, kain, kayu apa saja. Ambil pelepah pinang, bikin serabut ujungnya, gosok, itu dapat pahala. Termasuk dengan sikat gigi, dapat pahala. Kemudian sebagian ulama membahas, apakah ketika seseorang menggosok gigi dengan jari telunjuknya yang kasar, tuh kalau dipegang sama dengan megang mata gergaji misalnya, atau dengan kesat. Nah, kalau pakai telunjuk kesat, ini dapat nggak pahala gosok gigi? Kata Imam Nawawi, nggak dapat, karena itu adalah bagian dari anggota tubuh sendiri. Tapi kalau pakai telunjuk kawan dapat, bagian anggota tubuh orang lain. Cari kawan yang tunjuknya kasar, baru saja motong bawang, nah pinjam, gosok gigi, itu dapat pahala. Sebagian ulama katakan dengan telunjuk sendiri juga dapat pahala. Nah, dari sekian alat untuk gosok gigi, maka yang paling bagus itu adalah kayu arak. Dan itu yang dipakai oleh Nabi SAW. Karena seringnya dipakai untuk gosok gigi, maka kayu arak itu berubah sebutannya menjadi kayu siwak, kayu gosok gigi. Jadi siwak itu bukan kayu, siwak itu adalah gosok gigi. Tapi karena dulu Nabi pakai kayu arak, maka jatuhlah nama gosok gigi ke kayu arak tersebut, disebutlah siwak. Dan antum terkatakan, saya mau beli siwak. Siwak nggak bisa dibeli. Siwak itu perbuatan gosok gigi. Tapi ada perpindahan bahasa. Nah, yang sebetulnya kalau bahasa hakikatnya, bahasa yang sebenarnya, kayu itu adalah kayu arak. Dan itu bisa didapatkan di mana-mana di Arab. Dia tumbuh nggak perlu tanah yang subur, cukup di tanah yang gersang. Nah, ketika sebuah perperangan yang diriwayatkan dalam sebuah kisah, kekalahan terjadi pada kaum muslimin, akhirnya mereka periksa kekurangan sunnah dalam pasukan. Ternyata ditemukan kurangnya siwak, sudah lama nggak gosok gigi. Maka diperintahkanlah oleh amir rombongan, panglima perang, untuk mengambil kayu-kayu arak, dipatahkan, kemudian digosok gigi mereka semuanya di dalam barisan shaf, gosok gigi. Nampak oleh mata-mata musuh, langsung mereka menyerah. Kata mereka, kita tidak mampu lagi berperang dengan mereka. Jadi mereka bukan hanya menajamkan pedang-pedangnya, tapi sudah mengasah gigi-giginya. Jadi orang kafir itu menganggap mengasah gigi. Jadi kalau ada orang mencaci maki, menghina tentang siwak, itu miriplah dia dengan orang kafir yang nggak ngerti dengan sunnah. Tapi kalau orang ngerti dengan sunnah, maka orang yang memakai siwak itu suatu kelebihan. Ada 10 perkara kelebihan siwak yang akan kita baca dalam hadis berikut. Tapi sesuai dengan adabnya, bukan masuk kedai nasi bersiwak, siwaknya sebesar ini misalnya, ya kan nggak wajar. Mulutnya kecil, siwaknya besar, sesuaikan dengan mulut masing-masing. Ini pun cukup besar. Nah, kalau antum segini pun cukup. Iwang. Kemudian siwaknya dicuci. Saya pakai, masuk kantong, pakai lagi, masuk kantong, pakai lagi, masuk kantong. Itu bukan siwak namanya. Itu namanya menghisap air liur basi. Nah, beberapa hari yang lalu nggak pernah dicuci-cuci. Itu Nabi nggak pernah mengajarkan kebersihan seperti itu. Tapi digosok, cuci, gosok, cuci, gosok, cuci. Bukan nggak pernah dicuci.
bangun tidur pakai. Kemudian bahkan disunahkan, memang disunahkan meminum air siwak. Setelah gosok gigi dihisap-hisap diminum. Itu akan menghilangkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan. Ada penelitian ilmiah tentang air siwak. Penelitian ilmiah tentang air siwak. Saya nggak ingat videonya di mana. Mungkin antum ketemu, itu kelebihan siwak. Tidak ada pada odol yang lain. Cuman ada pada kayu siwak. Khair. Sebelum kita lanjutkan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis 5930. Fis-siwaki asyul khisal. Di dalam siwak ada 10 kelebihan, 10 keunggulan. Yutayyibul fama, ia akan mengharumkan mulut. Yutayyibu, dia akan mengharumkan. Fama, akan mulut. Wa yasuddu lathata, dan ia akan mengokohkan gusi. Yasuddu, mengokohkan. Lathata, gusi, sehingga giginya enggak copot. Usia 70 tahun gigi cukup, karena kokoh gusinya dengan siwak. Wa yajlul basar, dan dia akan menerangkan penglihatan. Yajlu, membikin terang, basar, penglihatan. Jadi gigi dengan mata ada hubungannya. Dokter juga bilang begitu. Ketika antum bagi Dokter Azmir mau cabut gigi, dokternya tanya, sedang sakit? Kalau sakit nggak boleh dicabut, nanti kena saraf mata. Nah, sebetulnya bukan sedang sakit saja kena saraf mata. Ketika sehat dengan kita gosok juga kena saraf mata. Tapi kenanya itu buat bagus, bukan buat rusak. Jadi saraf mata itu kena sehingga matanya makin terang. Jadi kena dalam artian pengaruh positif, sehingga nggak perlu pakai kacamata. Maka yang pakai kacamata sering-sering gosok gigi pakai siwak. Yakin yang hadis Rasul, nanti matanya sembuh. Karena pengaruh gigi, hubungan gigi itu erat hubungannya dengan mata. Wa yuzhibul balgham, dia akan menghilangkan lendir. Balgham, lendir yang ada di tenggorokan, lendir yang ada di otak. Ini membuat kita susah menghafal, sering lupa dengan hafalan, kemudian membuat malas. Itu balgham. Dalam kitab Ta'limul Ta'lim, balgham itu penyebabnya adalah banyak minum. Banyak minum itu penyebabnya banyak makan. Maka orang yang berpuasa balghamnya akan hilang. Wa yuzhibul hafra, dan menghilangkan hafra. Hafra arti dasarnya lobang. Maksudnya di sini sakit gigi. Hafra, sakit gigi. Menghilangkan sakit gigi. Jadi kalau gigi dah mulai berlobang, maka sering gosok gigi, terutama sebelum tidur, supaya lobangnya enggak bertambah. Wa yuwafiqus sunnah, dan sesuai dengan sunnah Nabi. Yuwafiqu, sesuai, ia siwak dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sekian 10 perkara tadi, yang paling tinggi nilainya adalah yuwafiqus sunnah.
sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yufrihul malaikata, dan membuat gembira para malaikat, membuat senang para malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang ada dalam majlis ilmu, malaikat yang ada di masjid, terutama malaikat yang ada di kiri dan di kanan kita. Kalau kita nggak gosok gigi, dia tersiksa dengan baunya. Benar? Nabi sabdakan, innal malaikata ta'azza bima yata'azzan nas. Malaikat akan terganggu dengan apa saja yang mengganggu manusia. Maka bau mulut itu akan mengganggu orang lain. Maka malaikat yang ada di kiri dan di kanan, dia akan mencatat, selalu berdampingan dengan kita. Lalu kalau kita nggak gosok gigi, maka dia akan terganggu. Kalau kita gosok gigi, dia akan senang. Maka bunyi handphone di masjid itu mengganggu malaikat. Bau badan dalam solat jemaah mengganggu malaikat. Shaf yang tidak rapi, baju yang tidak bersih, itu mengganggu malaikat. Jadi apa saja yang mengganggu manusia, maka malaikat akan terganggu dengannya. Wa yurdir rabbah, dan membuat ridha Tuhan, membuat senang Allah. Wa yazidu fil hasanat, dan akan menambah kebaikan-kebaikan. Wa yazidu al-hasan fil hasanat, gosok gigi itu akan menambah pada kebaikan-kebaikan. Berbeda nilai zikir orang pakai siwak dengan tidak bersiwak. Dalam sebuah hadis yang sudah kita baca kemarin, salat dengan pakai siwak lebih baik 70 kali dari salat tanpa siwak. Akan menambah itu. Baca Quran dengan siwak lebih baik 70 kali tanpa siwak. Maka kalau sekiranya teman kita menghafal tidak pakai siwak, lalu kita menghafal pakai siwak, sebelum menghafal kita gosok gigi dulu dengan siwak, maka sekali baca bagi kita itu sama dengan 70 kali baca daripada teman yang di samping. Maka kalau sekiranya kita baca 70 kali, sementara teman hanya membaca 1 kali, mana yang lebih hafal? Mana yang lebih hafal? Yang membaca 70 kali. Maka bantulah ingatan dengan siwak. Nah, besok malam-malam beli siwak. Jangan beli 1, beli 1 berdua. Karena kalau beli 1 nanti hilang. Nah, 1 berdua potong 2. Separuh kawan, separuh antum. Sehingga amanah nggak banyak keluar. Itu bilang beli siwak. Nah, nggak jadi beli siwaknya, berubah jadi tambuh bakso semangkok lagi. Jadi beli 1 saja, 1 berdua, potong. Karena banyak-banyak pun panjang itu nggak akan terpelihara. Jadi sesuatu yang sulit dipelihara itu memang siwak. Sudah dibeli nggak kepakai, sudah dipakai sekali 2 kali lupa pada kali ketiga, sudah dipakai seminggu nggak dicuci. Nah, pokoknya ada aja kurangnya, tidak sesuai dengan sunnah. Itu efek dari gangguan syaitan. Wa yusahhihul ma'iddah, dan akan memperbaiki lambung. Yusahhihul ma'iddah, akan memperbaiki lambung. Maka penderita sakit lambung rutinkan pakai siwak. Setelah membuang air pertama siwak, maka air keduanya itu ditelan selama tidak berpuasa. Itu akan memperbaiki lambung. Nah, kalau antum mau ghurah, maka juga bagusnya pakai air siwak.
Beli siwak-siwak yang nggak kepakai itu, yang udah rusak kelihatannya, udah patah-patah, kemudian dibersihkan, kemudian direbus, dilumatkan, direbus sehingga hasil air. Nah, air itu masukkan ke lubang hidung untuk wurrah. Itu lebih bagus. Supaya cepat keluarnya, kasih sedikit merica. Tapi jangan bikin bumbu sendiri. Jadi kalau besar hidung antum tuh nggak tanggung jawab. Ya biar cepat selesainya, cepat keluar, bengkak jadinya. Ikut aturan. Nah, tapi kalau ke siwak saja nggak masalah. Kalau air siwak saja nggak ada masalah. Fid dabu'i kabsun. Hadis sahih pada dobu' kabsun. Itu dendanya kabsun. Kabsun itu adalah biri-biri jantan. Biri-biri jantan. Pada marmut dendanya biri-biri jantan. Ini Nabi berbicara tentang ihram. Jadi orang ihram haji, ihram umroh tidak boleh membunuh hewan buruan darat. Boleh membunuh hewan buruan laut. Jadi kalau pergi ihram, pergi haji, antum pamit sama mutawif, mau mancing ke Laut Merah atau ke laut, itu enggak didenda karena hewan laut. Tapi hewan darat kena denda. Kalau sempat membunuh marmut, itu dendanya biri-biri jantan. Disembelih, diberikan kepada penduduk tanah haram. Wa fid dabu'i kabsun wa fiz zabi satun. Pada kijang itu 1 ekor kambing. Satun, 1 ekor kambing. Ketika dikatakan satun, maka maknanya ada 2. Pertama, biri-biri berusia 1 tahun lebih sedikit. Yang kedua, kambing yang biasa usia 2 tahun lebih. Itu maknanya satun. Biri-biri usia 1 tahun lebih sedikit, atau kambing kacang, kambing apa saja yang bulunya lurus itu usianya 2 tahun. Itu usia korban, itu usia akikah, dan itu usia zakat. Wa fil arnab anakun. Pada kelinci, arnab, kelinci, itu 1 anak. Anak itu adalah hewan betina, anak kambing betina. Anak kambing betina apabila sudah kuat berdiri dan belum sampai usia setahun, itu disebut anak. Tapi kalau baru lahir belum kuat, itu belum disebut anak. Kalau dia sudah kuat dan usianya di bawah 1 tahun, disebutlah anak. Nah, sudah? Anak kambing betina yang sudah kuat berjalan, usia di bawah setahun, itu anak. Nah, jadi kalau dibilang nih anak saya, anak atau anak, nah katakan ini anak saya nih, itu antum dikatakan kambing. Nah, tapi kalau anak, nah itu baru keturunan. Wa fil yarbu', itu dendanya jafroh. Jafroh itu adalah anak kambing betina usia 4 bulan. Anak kambing betina usia 4 bulan, itu artinya jafroh. Itu berbicara tentang denda ketika orang ihram membunuh hewan buruan.
Sekarang berbicara tentang zakat fil asali, pada madu, fi kulli asyarati azuk, pada setiap 10 azuk. Azuk itu adalah jamak killah bagi lazkin. Dia adalah wadah penyimpanan air yang terbuat dari kulit. Wadah penyimpanan air yang terbuat dari kulit kambing. Jadi kambing itu kulitnya itu tidak ditoreh, tapi bagaimana caranya? Dikupas kulitnya, dikeluarkan lewat kepalanya. Lewat yang disembelih di kepala, kita keluarkan ke bawah, dibersihkan. Nah, kemudian tangan dengan kakinya diikat, kiri dan kiri, kanan sama kanan, diikat sehingga dia menjadi kayak tali ransel. Nah, bagian atasnya dikasih pengikat juga, diisi air, diikat, kemudian ditaruh di pundak. Itu namanya azuk. Nah, 10 itu, kalau kita panen madu 10 itu, kena zakatnya 1. Kena zakatnya 1. Ini pendapat ini hadis tidak diambil di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada zakat madu. Tapi kalau ada orang mengatakan madu wajib dizakatkan, dan ini dasar hadisnya, nggak salah. Tapi mazhab Imam Syafi'i, madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa fil gulami aqiqah, pada anak yang dilahirkan itu ada kesunahan aqiqah. Akikah bahasa kita. Fa ahriku, maka tuangkanlah oleh kalian, tumpahkanlah oleh kalian, anhu, untuknya anak yang lahir, daman akan darah. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, usianya sama dengan kambing zakat, sama dengan kambing korban. Syaratnya juga sama, tidak boleh cacat, tidak boleh lepas salah satu anggota tubuhnya, kecuali tanduk. Kalau tanduknya patah nggak ada masalah. Tapi kalau telinganya lepas potongannya, nggak boleh jadi akikah. Tapi kalau robek masih lengket potongannya, nggak putus, itu boleh. Yang pincang nggak boleh, yang sakit parah nggak boleh, terlalu kurus nggak boleh, yang buta sebelah, buta kedua-duanya, rabun. Oh, kambing rabun, juga kambing yang putus ekornya, itu tidak boleh untuk zakat, tidak boleh untuk korban, tidak boleh untuk akikah. Soal jantan betina nggak ada permasalahan, tapi kesunahan korban diutamakan kambing jantan. Wa amitu, hilangkan oleh kalian, buang oleh kalian, anhu, darinya anak, adza, akan yang mengganggunya, akan penyakit. Azza yang dimaksudkan di sini adalah rambut yang dibawa dari rahim. Itu disebut dengan adza. Kenapa disebut dengan adza? Karena dia berlumuran dengan darah haid di dalam rahim selama 5 bulan. Nah, selama 5 bulan. Jadi hadis mengutip bahasa Al-Quran, yas'alunaka anil mahid, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang mahid, tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu penyakit. Maka darah rambut yang berlumuran dengan darah haid di dalam rahim itu adalah penyakit yang ada di kepala anak yang baru lahir. Dia akan mempengaruhi anak tersebut. Nah,
terutama mempengaruhi daya ingatnya. Maka Nabi bersabda, amitu, hilangkan itu, maknanya dicukur habis. Bukan digunting sedikit, dibawa keliling rumah, setiap orang gunting sedikit. Itu tabaruknya nggak ada masalah. Tapi hakikatnya harus dicukur habis. Kemudian rambutnya ditimbang, seberat rambut itu disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau orangnya punya kemampuan senilai emas, kalau tidak punya kemampuan senilai perak. Nah, lebih utama disedekahkan kepada keluarga dekat, bibinya, anak tersebut, atau sepupunya, atau tetangga. Hadis sahih. Fil kabidi al-harrati ajrun, pada jantung yang panas itu ada pahala. Pada jantung yang panas ada pahala. Maksudnya adalah memberi kepada hewan atau makhluk hidup itu ada pahalanya. Memberi makan ayam, memberi makan burung, memberi makan anjing, itu ada pahalanya. Memberi minumnya. Hal ini, hadis ini disebabkan oleh pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ada pahala memberi makan hewan? Nabi bersabda, fi kulli kabadil harrah, atau fil kabidil harrah, pada setiap yang memiliki jantung yang panas, artinya makhluk hidup, itu ada pahalanya. Maka kalau ada butiran nasi ketika enggak bisa dimakan, itu kasih ke samak. Nah, niat sedekah ada pahalanya. Itu dalam kolam ikan di situ. Nah, cuman 2 butir 3 butir waktu nyuci piring, nyuci nampan, maka niatkan sedekah untuk semut, untuk burung, atau tulang, kasih lemparkan ke balik pagar. Mungkin si wow ada lewat di situ, niat sedekah untuk dia. Semuanya, apa saja yang kita berikan kepada hewan yang bernafas, Allah catat sebagai pahala. Wa fil labani sedekah, pada susu itu ada zakat. Nah, ini pendapat yang lain lagi. Tetap ulama Syafi'iyah tidak mengambil hadis ini karena ini hadis dhaif. Jadi mewajibkan sesuatu dalam syariat perlu kepada hadis sahih. Perlu kepada hadis sahih. Tapi untuk fadilah amal enggak perlu hadis sahih. Hadis dhaif cukup. Tapi untuk mewajibkan sesuatu perlu hadis sahih. Karena ini hadisnya dhaif, maka ulama Syafi'iyah tidak mengatakan produksi susu atau peternak sapi yang membudidayakan susu sapi tidak kena zakat. Wa fil lisani diyah, ini berbicara kembali dalam hal denda, pembunuhan atau kriminal. Fil lisan, pada lidah, diyah itu diat sempurna 100 ekor onta. Tergantung bagaimana dia melakukan kejahatannya. Kalau sengaja atau serupa sengaja, maka terdiri 100 ekor onta itu dari 3 bagian. Pertama, 30 hiqqah, 30 jaza'ah, 40 onta bunting. Hiqqah, onta usia 3 masuk 4, jaza'ah, onta usia 4 tahun masuk 5, ditambah 40 onta bunting. Ini kalau dilakukan secara sengaja atau serupa sengaja. Apa maksudnya serupa sengaja? Serupa sengaja adalah seseorang melakukan tindakan kriminal atau melukai orang lain secara bersengaja, tapi alat yang digunakan
tidak bisa melukai kebiasaannya, tidak membunuh pada kebiasaannya, itu dianggap serupa sengaja. Misalnya Ilyas buka kelas tahfiz, ada santri nggak setoran, panggil, dirotan di telapak tangan 3 kali, mati. Nah, ini bukan pembunuhan sengaja. Kenapa bukan pembunuhan? Karena dia pakai rotan, rotan tidak membunuh. Dipukul di telapak tangan bukanlah tempat yang menyebabkan kematian, tapi pas nyawanya di situ, kena langsung nyawanya mati. Itu disebut pembunuhan serupa sengaja. Tapi apabila digunakan pisau ditusuk di perut, nah itu pembunuhan sengaja murni. Tapi ketika dia berburu dikira itu adalah rusa, ternyata orang, itu disebut pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan tersalah. Kalau ada membawa mobil supir travel atau bis, angkot, salah satu penumpangnya jatuh gara-gara ugal-ugalan, itu dianggap pembunuhan serupa sengaja. Maka yang membawa mobilnya kena denda 100 ekor onta. Nah, bukan biaya penguburan saja. 100 ekor onta terdiri pada 30 hikko, 30 jaza'ah, 40 onta bunting. Tapi kalau tanpa sengaja, 100 ekor onta juga. Tapi bagiannya bagian onta-onta kecil. 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, 20 hikko, 20 jaza'ah. Nilai jumlah ontanya sama, tapi nilai atau harga ontanya berbeda. Nah, itu disebut dengan diat. Maka ketika dikatakan fil lisani diat, pada lidah itu ada 1 diat. Jadi kalau kita potong lidah seseorang, kena denda 100 ekor onta. Begitu juga idza muni'al kalamu, apabila dicegah akan pembicaraan. Apabila dicegah akan pembicaraan, terhalang dia berbicara. Kita ngaku jadi tabib, orang tu datang, dia mencret, kita bikinlah satu obat pahit sekali. Nah, selesai dia minum, dia nggak bisa ngomong lagi, nggak keluar lagi suaranya. Maka yang tabib itu kena denda 100 ekor onta. Nah, itu juga teman sedang santai, antum kejutkan dari belakang, tu peranjat dia, kejang lidahnya, nggak bisa ngomong lagi. Itu kena denda 100 ekor onta. Tapi apabila hilang sebagian pembicaraannya, ini pembahasan kitab fikih. Apabila hilang sebagian pembicaraannya, sebagian huruf bisa dibaca, sebagian lagi enggak, maka akan dibagi 100 ekor onta itu dengan 28 huruf hijaiyah. Berapa dapatnya? Maka 2 huruf kali hasil 100 bagi 28. 3 huruf kali 100 bagi 28. Dihitung menurut huruf hijaiyah, bukan menurut huruf abjad. Wa fi dzakari diyah. Nah, pada zakar itu kena 1 diat. Idza quti'at hasyafatu, apabila dipotong hasyafahnya. Nah, tukang hitan, jadi serasa dah pas, ternyata belum, potong ke bawah. Nah, maka dokternya kena denda 100 ekor onta. Nah, biaya hitan tetap wajib bayar, tapi dokter bayar kepada yang hitan tersebut 100 ekor onta minimalnya. Kalau yang dihilangkan itu hasyafah,
Nah, Safa itu setelah dilihat di kamus nggak jumpar dia. Nah, kalau kami biasa terjemahkan di tafakuh, Hasafa itu artinya bundaran HI. Nah, tanya sama kawan-kawan tafakuh. Wa fis safatain diyah. Pada dua bibir itu satu diat. Dua bibir. Berarti satu bibir setengah diat. Jadi nilai dua bibir kita itu adalah 100 ekor onta. Nah, kalau jual satu bibir itu nilainya 50 ekor onta. Nah, hadis ini sudah ada minggu lalu, nomor 5938. Fil mu'min salasu khisal. Pada orang beriman itu ada 3 hal. Di dalam diri orang beriman ada 3 hal. Itu secara tabi'i, sama dengan gula, manis pada gula, sama dengan asin pada garam. Maka pada diri orang beriman ada 3 hal. Pertama adalah tiyarah, yaitu pesimis. Yang kedua zannu, menduga-duga. Yang ketiga hasadu, dengki. Lalu Nabi memberikan solusinya, karena dengki itu menyebabkan kebaikan akan habis. Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Kalau api membakar hutan itu mungkin lambat, tapi kalau api membakar kayu bakar itu memang tugasnya api, cepat habisnya. Nah, begitulah kebaikan akan habis dengan adanya sifat dengki. Bagaimana solusinya? Nabi bersabda, "Famakhrajuhu", maka jalan keluarnya adalah, solusinya adalah minat tiyarah, dari pesimis, alla yarji'a, bahwa dia tidak menarik diri, bahwa dia tidak kembali. Teruskan saja apa yang mau dilakukan. Ketika kendarai mobil pergi melamar misalnya, lalu melintas ular, kata orang ini bertanda nggak baik, pulang dia. Berarti dia tersesat dari ajaran sunnah. Bagaimana ajaran yang benar? Dia ketepikan mobilnya, dia bunuh ular itu. Nah, karena sunnah Nabi membunuh ular, kemudian lanjutkan perjalanan. Nah, tidak ada berprasangka apapun dengan kejadian tersebut. Lanjutkan saja. Pas memang lamaran ditolak, jangan salahkan ular tadi. Kalau selagi dia salahkan, itu kan dah saya bilang ada ular tadi, jangan pergi, itu hasilnya. Berarti dia kena, kembali kepada tabiat dia. Maka katakanlah itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz. Saya berjalan ketemu ular, takdir di Lauh Mahfuz. Saya turun bunuh ular, takdir Lauh Mahfuz. Kemudian saya melamar ditolak, takdir Lauh Mahfuz. Gak ada hubungan satu sama lain. Katanya kalau melamar jangan bawa jeruk, bawa pisang. Nah, kebeli jeruk, jangan diganti, tambah lagi 2 kilo lagi yang lebih masam. Nah, itu maknanya pesimisnya hilang. Tapi kalau sempat dia ganti jeruk, ganti sama pisang, berarti dia terjebak dalam keyakinan yang salah. Berarti seolah-olah pisang memberi pengaruh dalam kehidupan, seolah-olah jeruk merubah takdirnya. Sebetulnya itu semua tidak ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makhrajuhu, solusinya orang beriman, jalan keluarnya orang beriman, minadz-dzanni, dari prasangka, alla yuhaqqiqa,
bahwa dia tidak memastikan, bahwa dia tidak menyelidiki. Ketika kita berprasangka terhadap teman, dia kayaknya mau menipu saya, maka jangan diselidiki. Kalau diselidiki ternyata terbukti, nanti putus hubungan silaturahim. Maka hilangkan prasangka tersebut dengan tidak menyelidikinya. Wa makhrajuhu minal hasad, dan solusinya orang beriman dari dengki, bahwa dia tidak berbuat zalim. Nah, enggak masalah dengki karena orang memiliki kelebihan dalam hati saja, tapi jangan sampai menyebabkan orang itu berbuat kezaliman. Fil munafiki salasu khisal, di dalam diri munafik juga ada 3 hal. Sudah biasa kita dengar, idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicara dia bohong, apabila dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyalahinya. Wa idza tumina, apabila dia dipercaya, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, khana, dia berkhianat. Hadis sahih. Fil mawadih, pada luka-luka yang sampai ke tulang, tersebut mawadih, luka yang sampai ke tulang, itu dendanya adalah khamsun, 5 ekor. Khamsun minal ibili, 5 ekor dari onta. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Coba lihat di kitab antum, ada angka 4. Nah, 4 itu artinya 4 sunan. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai. Jadi dalam 4 kitab sunan itu adalah hadis ini. Kedudukan hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahasanya hadis sahih bukan hanya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Setiap hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu sahih. Tapi tidak setiap hadis sahih hanya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis sahih itu bisa ada dalam Sunan Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Bahkan Imam Hakim sudah menyelidiki hadis sahih yang belum ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau kumpulkan dalam sebuah kitab disebut dengan Al-Mustadrak. Nah, Al-Mustadrak itu kitab yang perlu juga dimiliki untuk hari ini, hari zaman waktu antum. Itu masanya antum yang perlu mengumpulkan kitab-kitab hadis, karena hari ini zaman dalil. Nah, perlu kitab hadis. Jadi ketika kita melukai seseorang, maka kenalah 5 ekor onta dendanya. Tapi luka yang sampai ke tulang. Fi ahadi janahid dzubab, pada salah satu janahai, 2 sayap, zubabi lalat, samun ada racun. Ini hadis juga dah baca minggu lalu. Fi ahadi janahai, pada salah satu 2 sayap, zubabi lalat, samun ada racun. Wal akharu sifa, yang satunya ada penawarnya, yang satunya ada obat. Fa idza waqa'a fit ta'am, maka apabila jatuh ia si lalat, waqa'a jatuh lalat, fit ta'ami dalam makanan, famkuluh, maka celupkan olehmu, benamkan olehmu akannya lalat fihi dalamnya makanan, sehingga basah kedua sayapnya.
fa innahu yuqaddimus summa, maka sesungguhnya lalat dia akan mendahulukan racun, wa yuakhirus shifaa, dan dia akan mengakhirkan obatnya. Jadi kalau sekiranya lalat jatuh dalam minuman, dalam makanan, maka satu sayapnya yang terbenam ke dalam makanan itu, itulah racun. Kata Nabi SAW, lalat dia akan membenamkan lebih awal racunnya. Maka supaya kita enggak keracunan daripada sayap lalat tersebut, maka kita benamkan satu sayapnya lagi sebagai penawarnya. Maka makanannya boleh diminum, makanannya boleh makanannya boleh dimakan, minumannya boleh diminum. Jadi nggak usah dibuang, nggak usah dibayangkan lalat itu hinggap di mana. Nah, tapi kalau antum bayangkan hinggap di mana, nggak jadi minum. Nah, mana lalat ini? Cari sumbernya. Ternyata di tumpukan sampah, nggak jadi. Nggak usah dipikirkan, celupkan saja, buang, minum. Itu sunnah, yakin dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memberitahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan lalat dan Allah yang mengatur di mana hinggapnya lalat. Nah, ketika Nabi sudah memberikan aturan, lakukan tanpa ada memikirkan. Tapi kalau dipikirkan dengan hadis Nabi, ini cocok atau enggak cocok, berarti dia lebih pintar daripada Rasulullah. Masuk dalam aliran liberal. Nah, ini enggak logika, ini enggak relevan. Itu aliran sesat. Nah, aliran kita adalah aliran kalau sekiranya Nabi katakan iya, iya. Nabi katakan tidak, tidak. Pasti di dalamnya ada kebaikan. Karena Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara atas hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikirkan, masa ada racun apa di sayap lalat? Nah, panggil seluruh ilmiah, selidiki sama mereka, pasti mereka akan temukan racun di sayap lalat, karena itu adalah Nabi yang bersabda. Walaupun mereka hari ini belum mengatakannya. Fil wudu'i israf, dalam wudu itu ada boros. Nah, di dalam berwudu ada boros. Mencuci muka lebih 3 kali itu boros. Menggunakan air, keran dibuka dengan air yang kencang, boros. Nah, antum gosok gigi, kerannya enggak ditutup, boros. Cuci muka biar sempurna, semakin basah, kuyup, itu sangat boros sekali. Maka bagi yang was-was, bagusnya wuduk di bak mandi. Dekatkan muka antum ke bibir bak itu, aku berwuduk karena Allah, langsung celup. Nah, itu pasti basah. Kemudian gosok, celup lagi sekali lagi, sudah. Nah, nanti bagusnya begitu. Ada satu orang megang kamera, jadi kalau yang wudhu mubazir itu kita rekam, dia biar ada contohnya. Siapa yang belum was-wasnya hilang? Sudah hilang semuanya? Belum? Nah, caranya cuci muka 3 kali, jangan ditambah. Apri, cuci muka 3 kali, jangan ditambah. Nanti setan bisikan, belum, antum kata juga belum, cuci lagi. Kata setan belum, antum cuci lagi. Kata setan belum, orang dah 1 rakaat masih cuci muka. Nah, akhirnya selesai wudu, basah semuanya. Nah, temanannya antum mandi atau wudu? Was-was. Maka cara menghilangkan was-was, cuci 3 kali, selesai. Paling setan itu kapok dia. Karena sifat setan itu berputus asa. Antum buat hal itu 3 hari, hari keempat dia nggak mampu lagi untuk menggoda antum. Nah,
Tapi kalau diperturutkan itu sampai mandi wuduknya. Kayak orang mandi wuduknya. Nah, kalau wuduknya saja was-was, alhamdulillah satu bab. Ini bab salat was-was lagi. Sampai dia salat Id setiap hari. Nah, takbirnya 7 kali. Allah, Allah, Allah. Kata orang kampung tu dah sesat dia pulang dari pondok. Orang takbir sekali dia 7 kali. Ini bukan salat Id. Nah, caranya takbir juga 1 kali. Allahu Akbar. Udah. Kata setan enggak sah. Sudah sah. Belum. Sudah. Kata setan belum. Sudah. Nah, jangan tuh ulang-ulang. Nah, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya nanti was-wasnya hilang. Tapi juga yang asal-asalan takbirnya. Allahu Akbar. Itu bukan enggak was-was itu dia setan. Maka dia enggak perlu diwas-waskan lagi. Takbirnya asal-asalan. Kenapa orang asal-asalan salat itu tidak diwas-waskan setan? Karena dia udah setan. Itu apalagi diganggu. Kata setan biarin saja dia. Maka yang diganggu itu adalah orang belajar agama. Orang yang memahami hukum. Tidak pernah ketemu was-was sama orang yang tidak belajar hukum. Ketika antum lihat ada orang was-was, maka pujian pertama dia adalah orang yang berhati-hati dalam ibadah. Pujian yang kedua berarti dia mengenal hukum. Orang yang tidak hati-hati dalam ibadah, tidak mengenal hukum, setan enggak pernah ganggu. Kata setan enggak perlu diganggu, memang dah batal salatnya. Jadi itu untungnya orang was-was. Maka santri menunjukkan santri itu sungguh-sungguh dalam belajar mengenali hukum, dia was-was. Nah, tapi kalau dibiarkan terus, dia jadi setan. Wa fi kulli syai' israf. Pada setiap sesuatu itu ada boros. Pada setiap sesuatu itu ada boros. Minum ada borosnya, makan juga ada borosnya, tidur juga boros. Nah, dia sendiri. Nah, bantal 3 israf. Bantal di kepala 1, kiri 1, kanan 1. Untuk kakinya israf. Peci juga israf. Saya ke markas beli peci, israf. Nah, asal ada aja selendang baru beli. Dia kawan ada model baru beli juga. Nampak kawan peci baru beli juga. Pokoknya nggak mau ketinggalan model. Itu israf. Khair. Dan juga talu zuhud. Sudah 7 tahun, 1 aja bantalnya. Selimutnya 1 saja. Kasurnya 1 dari dulu. Handuknya 1 saja dari dulu. Pecinya juga 1 juga. Itu kelewatan. Nah, jadi kita itu adalah sederhana yang dituntut. Fi abwabil ibil, pada kencing onta, wa albaniha, dan susunya onta, sifaun, itu obat, lizzaribah, lizzaribah. Zaribah itu adalah kerusakan lambung. Nah, kerusakan lambung. Butunihim, perut mereka. Kerusakan perut mereka. Kerusakan perut mungkin karena makanan kimia, mungkin karena sudah lama mengkonsumsi obat kimia sehingga lambungnya rusak. Maka obatnya, kata Rasul, kencing onta dicampur dengan susu onta. Ini juga tidak bisa dilogikakan. Nabi yang tahu. Dan ini hadisnya dhaif. Ini bukan satu-satunya hadis tentang kencing dan susu onta. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita sudah temukan hadis sahihnya. Jadi ketika beli susu onta,
maka campur sedikit dengan kencing onta, itu akan menyembuhkan penyakit lambung. Fi ashabi, pada sahabatku, isna asyara munafiqan, ada 12 orang munafik. Pada sahabatku itu ada 12 orang munafik. Hadis ini Nabi berbicara bukan penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah lebih pada 12. Kata Allah, wa min man haulakum minal a'rab munafikun. Di sekitar kamu dari orang Arab pedalaman, kata Allah, itu ada orang-orang munafik. Bahkan dari penduduk Madinah kota itu juga ada munafik, kata Rasul, kata Allah kepada Nabi SAW. Lalu yang 12 ini adalah sahabat yang ikut perang Tabuk. Jadi dari sahabat yang ikut perang Tabuk itu ada 12 orang munafik. Maka setelah Nabi kembali di perang Tabuk, orang-orang munafik menyusun rencana untuk menyergap Nabi dalam perjalanan. Tafaku, masih ingat? Kemarin baru dibaca dalam surah At-Taubah. Jadi dalilnya ada di surah At-Taubah. Ketika Nabi mau disergap oleh orang-orang munafik ketika sepulangnya dari Tabuk ke Madinah, mau dibunuh, maka Allah memberitahukan kepada Rasul SAW, sehingga Rasulullah katakan, wahai sahabatku, biarkan saya berjalan di tepi lembah, kalian berjalan di perut lembah. Dan Nabi diinformasikan oleh Allah bahasanya Nabi akan disergap di tepi lembah. Nah, kalau menurut logika kita, kalau ada pembocoran rahasia, kita disergap di tepi lembah, maka cara penyelesaiannya adalah kita suruh sahabat lewat di tepi lembah, Rasulullah di perut lembah. Tapi Rasulullah bukan buat seperti itu. Rasulullah katakan, wahai sahabatku, kalian lewat bawah sana, lewat perut lembah ke sana, biar saya yang lewat di tepi lembah. Karena Allah memberitakan kepada Nabi bahasanya engkau akan disergap oleh munafik di tepi lembah. Akhirnya betul ada penyergapan. Kemudian Nabi diselamatkan oleh beberapa orang sahabat yang Nabi bawa bersama beliau. Berusaha Sayyidina Huzaifah bin Yaman, betul? Sayyidina Ammar bin Yasir itu berusaha membuka tutup muka dari orang tersebut, tapi tidak bisa mengenalinya. Hanya orang itu meloncat dan bergabung ke sahabat yang disuruh tadi berjalan dengan jumlah yang besar di perut lembah. Ini Nabi pertama, perintah Allah bahasanya kamu disergap di tepi lembah. Berarti secara tidak langsung Nabi harus berjalan di tepi lembah. Yang kedua, supaya tidak kena sahabat yang lain, maka disuruh supaya tidak menelan korban, disuruhlah sahabat yang lain lewatnya di perut lembah. Yang ketiga, biar tahu siapa orang-orang yang punya rencana tersebut. Biar rencananya sulit untuk dilakukan, maka digadakanlah pemisahan yang sangat jauh. Akhirnya Nabi sabdakan, dari sahabat saya. Kenapa dikatakan sahabat? Padahal kamu munafik. Maksud dari sahabat saya, kata ulama hadis, dari orang yang mereka anggap itu sahabat saya. Dari orang yang mereka anggap mereka menyertai perjuangan saya, yaitu perang Tabuk yang disebut dengan Jaisul Asrah, yang di dalam perjalanannya hanya berbekalkan satu korma dibagi dua. Bukan satu orang satu korma, tapi satu korma untuk dua orang. Itu perjalanan satu hari, bekal yang diberi oleh Rasul SAW. Munafik ikut dalam rombongan tersebut, tujuannya membunuh Nabi pulang dari perjalanan.
Maka kata Rasul, dari pasukan Tabuk tersebut, orang-orang menganggap dia adalah sahabatku, ada 12 orang munafik. Minhum, dari mereka ada 8 orang, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga, hatta sehingga yalijal jamalu, masuk oleh onta, fi sammil khiyat, di dalam lubang jarum. Onta masuk di lubang jarum. Jarum tidak diperbesar, ontanya tidak diperkecil. Coba bayangkan, bisa? Jarum tetap kecil, onta tetap besar, bisa masuk? Tidak. Itu adalah perkara mustahil. Nah, ketika Allah mengkaitkan sesuatu dengan perkara mustahil, maka sesuatu itu adalah mustahil. Maknanya mustahil 8 orang dari mereka masuk surga. Tapi yang 4 lagi ada kemungkinan masuk surga karena dia bertobat di akhir hayatnya. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, apa hukum melihat Allah di bumi? Apa hukum apa hukum melihat zat Allah di dunia? Mustahil atau boleh? Mustahil atau boleh? Mustahil atau boleh? Boleh, bukan mustahil. Kenapa dikatakan boleh? Karena Allah mengkaitkan melihat zatnya dengan perkara yang jaiz. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, Ya Rabbi arini, apa bunyi ayatnya? Ya Rabbi arini anzur ilaik, wahai Allah, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Maka Allah katakan, Fanzur ilal jabali, lihatlah ke gunung wahai Musa. Fa inistaqarra fasawfa tarani, kalau dia tetap di tempatnya maka engkau akan mampu melihatku. Maka ketika Nabi Musa menatap ke gunung, gunungnya meledak. Maka Nabi Musa pingsan, tersungkur dalam keadaan pingsan. Menurut ilmu tauhid, apakah bisa dibayangkan ketika Allah membuka hijab ke gunung, gunung tidak meledak? Bisa dibayangkan? Bisa. Berarti tetapnya gunung, meledaknya gunung itu perkara jaiz. Sesuatu yang bisa dibayangkan kalau terjadi, bisa dibayangkan kalau enggak terjadi. Maka setiap perkara yang dikaitkan perkara jaiz, maka hukumnya jaiz. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihat Allah di dunia hukumnya jaiz. Tapi melihat Allah di surga itu perkara yang pasti, karena jelas hadisnya. Maka istilah fikih dengan istilah tauhid itu sedikit berbeda. Nah, menurut fikih, wajib adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sementara menurut ilmu tauhid, wajib itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, ganda. Sesuatu yang tidak bisa tergambar pada akal kalau sesuatu itu ada. Nggak bisa dibayangkan oleh otak kalau benda itu ada. Kebalik. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh akal pemikiran kalau benda itu tidak ada. Itu maknanya wajib. Kita renungkan, kita pejamkan mata. Kalau kita dengar atau kita bayangkan mata, cari apakah itu yang wajib. Dan tidur. Ibrahim Nazofah, apa yang wajib? Hah? Nah, hajid, apa sesuatu yang wajib menurut ilmu tauhid?
Salah satunya adalah benda memerlukan tempat. Setiap benda perlu ke tempat. Coba antum tunjukkan sebuah benda yang enggak perlu tempat. Benda apa? Benda apa? Tidak ada. Tidak ada yang perlu, tidak ada benda yang tidak perlu kepada tempat. Setiap benda memerlukan tempat, hukumnya wajib. Nah, ketika dikatakan Allah memerlukan tempat, Allah ada pada suatu tempat, berarti dia telah menyerupakan Allah dan makhluk. Itu disebut dengan akidah tasbih. Sumastawa alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Nah, Allah duduk di atas arsy. Berarti Allah dikatakan butuh tempat. Berarti telah menyerupakan Allah dan makhluk. Itu menurut akidah Ahlussunnah, menganggap akidah Wahabi itu sesat karena tasbih. Kemudian mustahil. Mustahil ada dua makna. Pertama, mustahil adi. Mustahil menurut hukum adat. Mustahil menurut hukum kebiasaan. Ayam berubah jadi ular. Mustahil. Adat, kebiasaan iya. Tapi tidak mustahil menurut ilmu tauhid. Karena setiap dipejamkan mata, antum bisa bayangkan ayam berubah jadi ular? Bisa? Gak bisa? Bisa gak? Coba menghayal. Ayam jadi ular, ular jadi kambing, kambing jadi kerbau. Itu tidak mustahil. Maka setiap perkara yang masih bisa dibayangkan itu tidak mustahil. Dan itu bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila sesuatu itu tidak bisa dibayangkan, maka jangan pernah dikatakan, mampukah Allah melakukannya? Kalau ada pertanyaan, mampukah Allah memasukkan dunia ke dalam telur? Dunia besar tetap dengan besarnya, telur kecil tetap dengan kecilnya. Dimasukkan dunia ke dalam telur, mampu enggak Allah? Mampukah Allah? Hah? Mampu. Bagaimana caranya? Coba antum bayangkan, bisa? Nah, dibilang enggak mampu. Masa Allah enggak mampu? Jadi bukan jawabannya yang salah, pertanyaannya yang salah. Nah, pertanyaannya salah. Karena tidak boleh ada pertanyaan tersebut. Kenapa tidak boleh ada? Karena masuknya dunia yang besar ke dalam telur yang kecil itu perkara mustahil. Kudrah Allah tidak ada berhubungan dengan perkara mustahil. Nanti merembes kepada pertanyaan, mampukah Allah mengangkat Tuhan yang satunya sebagai wakilnya? Mampukah Allah mengangkat Tuhan satu lagi sebagai wakilnya? Nah, itu pertanyaan menyesatkan. Karena tidak ada bahasa ta'alluq kudrah dan iradah dengan perkara mustahil. Perkara yang tidak diterima oleh akal kalau itu ada. Oke. Benda tidak bergerak, tidak diam dalam waktu yang sama. Coba antum bayangkan sebuah benda bergerak tidak, diam tidak dalam waktu yang sama. Nah, ada? Yasin? Enggak ada. Mustahil. Bertemu dua sifat yang berbeda di dalam waktu yang sama itu perkara mustahil. Khair. Terakhir,
fi ummati, pada umatku khasfun, akan terjadi khasfun. Khasfun itu adalah ditenggelamkannya bagian dunia tertentu, tenggelam ke dalam bumi, hilang. Kemudian maskhun, dirubah wujud dari manusia menjadi wujud hewan. Yang ketiga qazfun, yaitu dilontar dengan batu dari langit. Dilontar dengan batu dari langit. Ini akan terjadi pada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang ulama hadis, cerita yang diceritakan oleh para masyayikh. Salah seorang ulama hadis, beliau tidak pernah mengajar santrinya bertatapan muka. Mau santri putri ataupun laki-laki diajar, diberikan pelajaran di balik tirai. Enggak pernah menampakkan mukanya. Kemudian ada satu orang murid yang sangat dekat dengan syekhul hadis tersebut. Selesai dengan pendidikannya, mau pamit. Satu permintaan kepada gurunya, mau melihat wajah gurunya seperti apa. Maka gurunya memperkenankan kepada murid satu itu untuk melihat wajahnya. Tapi dia berpesan, kamu jangan kaget. Nah, jangan kaget. Ketika dilihat wajah gurunya seperti muka keledai. Nah, berubah mukanya seperti muka keledai. Kata beliau sama muridnya, aku pernah dengar hadis Nabi yang berbunyi, siapa saja yang mengangkat kepalanya dari sujud lebih awal daripada imam, duluan daripada imam, maka Allah akan merubah mukanya menjadi muka keledai. Aku, kata beliau, setelah mendengar hadis tersebut ingin mengujinya, benar enggak hadis ini? Maka dia coba mengangkat kepalanya duluan daripada imam. Qadarullah, mukanya berubah menjadi muka keledai. Sejak itu beliau yakin, bertambah yakin, bukan yakin, bertambah keyakinan dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dicoba-coba, jangan dites, nanti berbahaya. Kalau antum mau terkenal bolehlah. Nah, boleh. Saya belajar hadis, jadi Syekh Keledai namanya. Nah, mahatnya mahat keledai. Dan antum akan diminati, akan diundang di seluruh Indonesia untuk berceramah. Nah, baca hadisnya, kemudian tes, betul enggak nih hadis ini? Saya mau coba. Lumayan, dapat uang banyak, tapi lepas itu enggak ada yang mau nikah sama antum. Nah, karena muka keledai. Dan itu tidak menyebabkan orang tersebut kafir, tidak menyebabkan orang tersebut munafik, tapi dia menjadi sasaran, menjadi bukti daripada perkara yang tidak baik itu saja. Dan beliau tetap syekhul hadis. Khair, insyaallah. Jangan angkat kepala duluan dari imam. Selesai imam berdiri lurus, baru angkat kepala dari sujud. Kalaupun muka tidak dirubah menjadi keledai, yang jelas akal pemikirannya seperti keledai. Jadi kalau mau cerdas, lama sujudnya. Kalau mau bodoh, nah, cepat-cepat angkat kepala dari imam. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Siwa ini pasal ada dua macam, itu mana yang lebih bagus? Pasal yang
palanya putih. Iya. Kemudian ada sebagian yang mengatakan bahwa siwak itu dipakai dengan tidak boleh pendek, sehingga pendek dari tangan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau siwak jatuh ke tanah, maka tidak saya lagi. Kalau jatuh ke tanah, tidak. Lalu jangan dipakai. Kemudian tentang sholat ini yang mendudukkan imam tadi itu, dia mengatakan imam harus takbirnya sampai selesai Allah Akbar bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwak tidak ada penjelasan mana yang lebih afdol, hitamkah atau putih. Tapi secara umum fuqaha katakan yang terbaik adalah kayu arak. Maka untuk memastikan apakah betul kayu arak itu dua warna, putih sama hitam, ataukah yang putih kayu arak, yang hitam itu kayu bukan arak, maka itu bergantung kepada mungkin teman-teman kita atau kenalan yang pernah tinggal di Makkah atau Madinah yang melihat langsung kayu arak, apakah ada dua warna atau satu warna. Ketika kedua-duanya kayu arak, mau hitam atau putih itu betul kayu arak menurut orang Arab, maka keafdalannya sama. Nah, kemudian bergantung lagi kepada kita mana yang mudah untuk kita pakai, mana yang cocok dengan pemakaian masing-masing. Ada kadang-kala cocoknya dengan putih, nggak mau dengan hitam, agak pahit katanya. Ada yang bilang senang yang hitam, ada pahit-pahitnya. Ya tergantung masing-masing. Hukum tidak berubah selagi orang Arab mengatakan kedua-duanya kayu arak. Tapi ketika kita konfirmasi sama orang Arab, yang putih kayu arak, yang hitam itu urat arak misalnya, itu akarnya, itu bukan kayunya. Kalau begitu adanya berarti yang putih lah yang bagus. Karena hukum tidak menentukan putih atau hitam, tapi harus kita pastikan apakah itu betul kayu arak atau tidak. Kemudian ukurannya, ya ukuran yang kalau kita pakai itu pas dengan kelingking kanan, dengan kelingking jari. Nah, kalau kita pakai, letakkan jempol bagian bawah, telunjuk bagian atas, kemudian kelingking di bagian bawah lagi. Kalau ukurannya pas, jempol dan kelingking, itu dah ukuran yang ideal. Tapi kalau lebih, itu jadi isbal. Nah, cuma lebihnya itu dipertimbangkan juga. Kalau sekiranya baru kita beli dan ada kemungkinan pemakaiannya itu akan dipotong, lalu ada sisa sedikit. Kalau dibuang nggak akan kepakai. Maka lebih baik kita membiarkan panjang daripada memotong dengan ukuran yang sesuai. Kenapa? Memotong dengan ukuran sesuai hukumnya sunnah. Sementara membuang sisa yang tidak terpakai hukumnya haram, wazir. Sekarang kita beli misalnya lebih panjang siwaknya, kemudian kata teman, potonglah seukuran jempol dan kelingking. Nah, kita potong, kepakai nggak sisanya? Kalau tidak, haram. Karena dalam kaidah usul fikih tidak boleh melakukan perkara sunnah yang memberi efek kepada haram. Tapi apabila kita beli kayu siwak panjang 1 meter, maka lebih baik kita potong pas ukuran jempol dengan kelingking. Tapi kalau kita beli memang ukuran lebih panjang sedikit, kalau kita potong tidak terpakai, lebih baik membiarkannya daripada memotongnya, karena mendahulukan
daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Itu kaidah usulnya. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, mengelakkan mubazir diutamakan dari mendapatkan pahala sunnah. Tapi lebih pendek dari itu, lebih pendek sedikit, tapi masih bisa dipakai. Lebih pendek, semakin pendek, semakin pendek. Apakah kita buang? Dengan kaidah yang sama. Memakai lebih pendek tidak sesuai dengan sunnah, tapi membuang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan terlibat kepada mubazir. Mana yang mau dilakukan? Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jangan dibuang, pakai sebisanya. Bukan berarti asal kurang dari ukurannya buang. Beli yang baru, potong. Kurang dari ukurannya, buang. Lebih beli yang baru, potong. Kurang dari ukurannya, buang. Akhirnya banyak yang kebuang. Jadi maksud ukuran sunnah memulai awal daripada siwak. Itu maksudnya. Ukuran sunnah memotong awal daripada siwak. Apabila kita punya pohon siwak sendiri, atau kita beli panjang, bagaimana ukuran awal sunnahnya? Potong seukuran jempol dan kelingking. Kita pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Semakin pendek, oh ini nggak sesuai dengan ukuran, saya buang, begitu? Tidak. Pakai sebisanya. Nah, itu pemahaman yang kami dapatkan dalam hal ukuran kayu siwak. Bukan berarti mesti dibuang kalau pendek, mesti dipotong kalau panjang, kalau menyebabkan kepada terbuang sisa potongannya. Dan tidak ada hadis yang kita temukan kalau jatuh nggak boleh dipakai. Kita bandingkan kepada hadis Nabi yang berbunyi, apabila ada makanan jatuh, walaupun itu 1 butir, maka bersihkanlah dan makanlah. Ini pemahaman dalam adab hadis Nabi dalam bab makan. Sebutir makanan, kalau jatuh, bersihkanlah dan makanlah. Kita lihat prakteknya di sebagian tempat, makanlah tanpa dibersihkan. Dia makan bukan pakai supra. Pakai supra memang supra yang nggak dicuci. Jadi kalau jatuh kotor. Yang dia ingat kalau jatuh kutip makan. Nanti daripada makan setan. Nah, kenyang 40 hari. Itu nggak ada riwayatnya. Kutip makanannya itu kalau dibiarkan nanti makan setan, dia kenyang 40 hari, nanti dia goda kita. Akhirnya dimakan. Padahal berlumuran dengan kotoran, maka hukumnya nggak boleh. Berlumuran dengan najis, hukumnya haram. Mau mengamalkan sunnah dengan lengkap, ambillah, bersihkanlah, dan makan. Kalau demikian arahan daripada hadis Nabi SAW, mana lebih mahal nilainya? Siwak yang jatuh daripada nasi. Tentu siwak. Maka mengambil siwak yang jatuh lalu dicuci, itu bukan perkara yang terlarang. Bahkan tidak ada hadis menurut pengetahuan yang masih menurut sepengetahuan yang kita sudah baca, tidak ada hadis yang melarang mengambil siwak yang jatuh untuk dicuci kembali. Khair insyaallah. Mungkin masih ada Bapak pertanyaan. Oh ya, lupa satu lagi. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbaral imamu fakabbiru." Apabila imam telah selesai takbir, maka takbirlah kalian.
Hadis ini meluruskan pemahaman sebahagian teman-teman kita. Muncul sebuah pemahaman dari mendengar terjemahan hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang sholat 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka akan diberikan dua kebebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, selamat dari kemunafikan, selamat dari neraka. Dia baca, dia dengar terjemahan hadis tersebut, langsung dipraktekkan. Siapa yang sholat selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, akhirnya dia takbir bersama imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar juga, sholatnya batal. Maka takbir bersama imam maknanya sholat berjamaah. Karena ada hadis lain yang mengatakan, idza kabbarul imamu fakabbiru. Apabila imam sudah selesai takbir, maka takbirlah kalian. Idza rafa'a farfa'u. Apabila imam sudah bangkit, maka bangkitlah. Idza raka'a farka'u. Apabila imam sudah ruku, maka rukuklah. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam telah sujud, maka sujudlah. Jadi kita biarkan imam dulu selesai takbir, biarkan imam ruku setelah sempurna, kita biarkan imam iktidal lurus, baru kita ikut. Tapi apabila imam mau ruku, kita menyusul ruku, maka solatnya tidak batal, tapi solatnya tidak sempurna. Sempurna solat kalau imam sudah sujud, baru kita turun. Itu pemahaman hadis. Jadi sebahagian dari imam, dia bikin suatu cara bagaimana makmumnya ini sujud ketika dia sudah sujud, maka takbirnya menyusul belakangan. Turun dia ke bawah dulu, sampai di sujud Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku, dia berdiri dulu untuk i'tidal. Dah lurus, Sami Allahu liman hamidah. Diam-diam turun ke bawah, Allahu Akbar. Dia duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Jadi ketika makmum dengar takbir, makmum bergerak. Sementara dia sudah bergerak sebelum takbir, maka itu tidak sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah solat untuk mengingat aku. Apa itu solat? Solat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Beberapa rangkaian perbuatan dan perkataan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka pergerakan berdiri ke ruku itu solat. Dari ruku ke i'tidal itu solat. Apabila dia bangkit dari ruku ke i'tidal tanpa Sami Allahu liman hamidah, setelah lurus baru baca Sami Allahu liman hamidah, maka ruku dia ke i'tidal itu kosong daripada zikir. Aqimis sholata li zikrinya hilang. Maka bukan pakai metode, bukan pakai teori supaya makmum sempurna solatnya, imam menggadaikan solatnya. Tidak boleh. Jadi kita tetap mau rukuk takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi jelas, jangan ikut trennya imam. Nggak ada satu takbir pun yang panjang dia baca. Kenapa? Dia bergerak lebih awal. Itu praktek mengimami solat yang
tidak sesuai dengan sunnah. Bukan batal, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tertunai makna ayat aqimis sholata lidzikri. Setiap pergerakan itu harus ada zikirnya. Khair. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya kita sampaikan pada jamaah. Jamaah semuanya, kalau imam sudah betul-betul ruku, baru ruku, jangan terburu-buru. Kalau imam sudah betul-betul bangkit dari sujud, baru sujud. Maaf, baru bangkit dari sujud. Jangan pernah mendahului imam bangkit dari sujud. Itu akan menyebabkan Allah robah kepala kita menjadi keledai. Kalaupun kepalanya tidak berubah, yang jelas isi kepalanya berubah. Hilang kecerdasannya. Itu solusi yang harus dilakukan. Bukan dengan cara mempolitiki solat, sehingga tidak lagi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pondok ada lagi metodenya. Nah, metode di pondok kita berikan tugas kepada penjaga zikiran untuk solat berjamaah belakangan. Lepas itu dia akan catat santri yang duluan bangkit dari imam. Artinya imam belum selesai, dia ada bergerak. Imam belum turun sujud, dia ada bergerak. Kemudian dapat nama-namanya. Nanti dia didenda. Selesai solat ba'diyah isya, solat sunat mutlak berapa rakaat ya? 12 rakaat. Nah, 12 rakaat dengan 6 lembar Al-Quran, lebih setengah juz. Nah, itu hukumannya. Alhamdulillah ada perubahan sedikit. Nanti kalau kambuh lagi kita buat lagi. Nah, kenapa harus dididik seperti itu? Karena kalau sekiranya santri tidak mengikuti sunnah, nanti menyebar di tengah masyarakat cara solat yang asal-asalan. Imam belum selesai bangkit lurus, dia dah tegak lurus. Artinya enggak sabaran dalam solat. Khair insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.